Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi hari ini bertemu dengan Budia yang akan kembali belajar tematik tema 4, subtema 3, muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan secara berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Berikut ini beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, ada berkurangnya ketersediaan oksigen. Yang kedua, suhu bumi semakin meningkat atau biasa disebut dengan global warming. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam, misalnya banjir. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Nah, karena eksploitasi hutan itu sekarang akan dijelaskan apa itu manfaat sumber daya hutan. Yang pertama, sebagai tempat wisata dan rekreasi. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen atau udara bersih. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Yang keempat, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup lain. Hutan banyak memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan. Berikut dampak penebangan hutan yang dapat merusak lingkungan. Yang pertama, mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Yang keempat, menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Yang kelima, mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Dan selanjutnya, berikut cara menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi. Yang kedua, mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. Yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis. Dan yang kelima, melakukan reboisasi dengan menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Nah, karena penebangan agar lingkungan tetap terjaga, berikut pengolahan sampah dan barang bekas. Pengolahan sampah dan barang bekas itu ada 4 cara. Reuse itu menggunakan kembali, reduce, mengurangi, recycle, mendaur ulang, dan replace yaitu mengganti. Peran 4R tadi bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Berikut akan Ibu jelaskan satu-satu. Reduce itu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam
dalam botol sendiri daripada membeli air minum kemasan. Jadi kan kalau kita pakai botol minum sendiri, kita nggak harus membuang sampah lagi kan, daripada kita membeli air minum kemasan yang nanti air minum botolnya itu kita buang lagi, jadi nambah-nambahin sampah lagi. Selanjutnya, reuse. Reuse itu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Yang ketiga ada recycle. Recycle itu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan yang keempat ada replace. Replace itu mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Atau kalau kita sekarang udah belanja ke supermarket, kita sudah diwajibkan untuk membawa kantong belanja sendiri, tidak disediakan lagi plastik. Oke, lanjut. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, silakan langsung jawab Ibu Dia. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.